Ya, sekarang saya sampaikan bahan yang saya siapkan berkaitan dengan bab 11, 12, dan 13 ya, dari buku Confessiones. Ada yang menyebutnya buku ke-11, buku ke-12, buku ke-13. Nah, sekarang saya ajak saudara melihat sedikit dulu latar belakangnya. Latar belakang terkait dengan 3 bab tersebut. Jadi 3 bab tersebut berada di bagian akhir dari buku Confessiones, dari buku pengakuan-pengakuan. Terus 3 bab tersebut yang menjadikan dia sering menjadi perhatian orang adalah bahwa 3 bab tersebut tidak berisi autobiografi Agustinus. Ya. Bab 1 sampai 10 berisi autobiografi Agustinus, tapi bab 11, 12, 13 tidak berisi autobiografinya. Nah, oleh karena itu orang-orang ada yang memikirkan kalau gitu mending dipisah. Ya. Jadi sebagian edisi, sebagian versi terjemahan dari bahasa Latin ke berbagai bahasa negara-negara dunia ini sebagian tidak mau memasukkan bab 11, 12, 13. Tapi sebagian tetap memasukkan bab 11, 12, 13 sebagai satu kesatuan dengan buku pengakuan-pengakuan. Waktu lalu kita pernah sebutkan pertimbangannya adalah karena di belakangan hari Agustinus dalam retractation itu dia sempat menyinggung ya 3 bab tersebut bagian dari buku pengakuan-pengakuan juga. Nah, oleh karena pertimbangan dari komentar tersebut, maka sebagian terjemahan masih tetap menyertakan bab 11, 12, 13. Terus kalau begitu bab 11, 12, 13 itu apa? Ya, itu yang orang mau pahamin toh. Nah, secara umum bisa dibilang ya bab 11, 12, 13 itu merupakan perenungan terhadap penciptaan atau kita bisa katakan juga penafsiran terhadap penciptaan. Ya. Sebagian orang lebih senang mengkategorikannya perenungan Agustinus terhadap kisah penciptaan. Ya. Tapi sebagian orang dengan menempatkan karya Agustinus sebagai karya sastra atau karya klasik yang tinggi, maka mereka langsung menyebutnya itu tafsiran. Ya. Itu bisa disetarakan dengan tafsiran terhadap Kejadian pasal 1 atau tafsiran terhadap Kejadian pasal 1 ayat 1 gitu. Ya. Kira-kira begitu background-nya yang kita perlu tahu berkaitan dengan bab 11, 12, 13. Terus kita maju, kita lihat bab 11 ya. Saya mau membaginya, mengatur untuk mempresentasikannya ini juga mirip dengan yang juga mirip dengan yang Pak Bilda sampaikan, dibagi aja 3 bagian ya. Bab 11 apa gitu, bab 12 isinya apa, bab 13 isinya apa. Dalam bab 11 uraian mengenai firman dan tentang konsep waktu. Jadi dalam bab 11 di situ kita akan bertemu dengan Agustinus menguraikan tentang firman dan tentang konsep waktu. Ya. Firman diuraikan ya sedikit bagian-bagian awal dari bab 11. Terus panjang lebarnya adalah berkaitan dengan konsep waktu. Nah, maksudnya di situ firman adalah firman ditegaskan sama kekal dengan Allah. Ya. Kalau mau dengan bahasa dogmatik atau bahasa sistematik, ya, atau bahasa doktrin, maka pribadi kedua sama kekal dengan pribadi pertama. Ya. Kalau kita mau langsung ke dogmatik dan sistematik, ya, dengan cara berpikir doktrinal kita zaman sekarang, maka pribadi kedua dari Tritunggal sama kekal dengan pribadi pertama dalam Tritunggal. Ya. Cuma waktu itu doktrin belum berkembang menjadi semaju atau sematang sekarang, sehingga di situ hanya disebut dengan kata firman dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia firman pakai F besar, ya, dimana kita pahamin itu sebagai ya pribadi kedua dari Tritunggal Yesus Kristus. Ya. Yang dimaksud sama kekal maksudnya adalah sama kekal dengan Allah Bapa, ya, walaupun tidak langsung disebutkan Bapa. Nah, terus dia panjang lebar bicara tentang waktu. Ya, banyak sekali uraian tentang waktu. Hal yang cukup penting ditegaskan di situ adalah
waktu itu diciptakan. Ya. Jadi waktu pun adalah bagian dari penciptaan Allah. Ya. Sama dengan yang lain-lainnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Termasuk di situ menciptakan waktu. Ya. Karena itu waktu tidak dengan sendirinya ada. Ya. Dengan penciptaan, maka waktu ada. Jadi waktu tidak kekal. Ya. Waktu juga bagian dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Salah satunya adalah waktu. Ya. Nah, terus disinggung misalnya, kalau orang tidak bertanya kepada kita tentang waktu, kita lihat ya kita baik-baik aja dan kita mengerti. Ya. Tapi ketika orang bertanya tentang kita tentang waktu, maka kita menjadi memikirkan, lama-lama kita lihat tidak mengerti kita sebenarnya. Ya. Itu yang digambarkan oleh Agustinus. Terus masih berkaitan dengan waktu dalam berkaitan dengan penciptaan ini, Agustinus sempat singgung ya, di bagian-bagian awal bab 11 itu. Dulu ada orang bertanya, ya, memangnya Tuhan itu ngapain gitu loh? Allah itu ngapain ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi? Ya, kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu ngapain Allah? Ya. Nah, ada pertanyaan seperti itu yang pernah muncul atau yang pernah didengar oleh Agustinus. Nah, zaman itu orang sudah ada mempertanyakan hal-hal begitu, ya. Nah, itu satu pihak ya bisa dinilai pertanyaan ngeyel, tapi lain pihak juga bisa nilai pertanyaan serius. Nah, Agustinus mengatakan ada orang pernah menjawab pertanyaan tersebut, ya. Jadi orang mengajukan pertanyaan, ngapain Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Nah, zaman dulu sudah ada orang bertanya seperti itu dan sudah ada orang menjawab. Maka Agustinus mengutip, ada orang menjawabnya gini, Allah menciptakan neraka bagi orang yang dengan lancang mempertanyakan hal itu. Ya, nah, itu jawaban yang sangat tajam dan sangat menakutkan. Ya, sangat tajam dan sangat menakutkan. Lalu Agustinus mengatakan, tapi kalau saya ditanya, saya tidak akan menjawab seperti itu. Ya, kira-kira begitu maksud Agustinus. Kalau saya ditanya apa yang Allah kerjakan sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, maka saya tidak akan menjawab seperti itu. Ya, jawaban seperti itu, lain pihak sangat tajam, lain pihak juga sekaligus bisa menjadi bahan ejekan bagi orang-orang yang bertanya. Ya, itu komentarnya Agustinus. Maka Agustinus mengatakan, kalau mau ditanyakan dengan jelas, berarti kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu penciptaan. Sebelum penciptaan, Allah melakukan apa? Ya, Allah menciptakan apa? Tidak ada. Allah tidak menciptakan apa-apa. Ya. Jadi sebelum penciptaan ya Allah tidak menciptakan apa-apa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya disitulah mulainya Allah menciptakan. Jadi kalau dikejar terus seperti itu, Agustinus mengatakan, saya berani mengatakan ya Allah tidak menciptakan apa-apa. Kalau dahulu sebelumnya Allah menciptakan, berarti ada juga sudah ciptaan. Ya, kira-kira gambaran Agustinus begitu. Ya. Nah, ini satu gambaran yang umum dulu, yang luas dulu, berkaitan dengan kisah penciptaan. Lalu dia mengatakan, ya waktu pun adalah bagian dari penciptaan. Jadi sebelum Allah menciptakan, ya tidak ada waktu. Sebelum Allah mencipta, berarti hanya ada kekekalan. Ya. Sebelum Allah mencipta hanya ada keabadian. Ya. Di keabadian itu, dalam keabadian ya tidak ada waktu. Ya. Dalam keabadian tidak membutuhkan waktu. Kita baru bisa, ya Agustinus sempat singgung, kita baru bisa memahami waktu itu karena terkait dengan penciptaan. Ya. Kalau tidak dalam konteks penciptaan, maka itu hanya ada keabadian, kekekalan. Ya, dan di situ tidak ada dibutuhkan soal waktu. Ya. Terus dia bicara panjang lebar ya, bagaimana
waktu diukur, orang bertanya gitu. Ya. Terus dia juga menyinggung, kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kisah Kejadian pasal 1 ayat 1. Terus tadi menyambung pertanyaan tadi, ada orang bertanya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah melakukan apa, mengerjakan apa? Ya, tadi jawaban pertama sudah disampaikan oleh orang yang menjawab dengan tajam, dan Agustinus tidak tidak setuju dengan jawaban itu. Dia hanya menjawab, ya Allah tidak menciptakan apa-apa. Terus jawaban kedua yang bisa diberikan ke pertanyaan tersebut adalah, ya pertanyaan itu sendiri salah. Ya, pertanyaan itu sendiri kan salah. Ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan apa? Ya, tidak bisa dikatakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, karena kalau bicara sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah bicara konsepnya dia langsung masuk ke waktu. Sementara sebelum menciptakan langit dan bumi, ya tidak ada konsep waktu. Ya, jadi pertanyaan itu sendiri pun salah. Ya, nah, maka dia balik lagi nanti soal waktu dan keabadian, waktu dan kekekalan. Ya, waktu itu gimana? Waktu itu hanya bisa diukur, dia katakan jaraknya yang bisa diukur, jarak waktu. Terus maju-maju lagi nanti dia bicara waktu itu apa? Waktu itu zaman dahulu, zaman kini, zaman akan datang. Ya, ingatan, pemerhatian maupun harapan yang digambarkan begitu. Terus dia tekankan tadi seperti yang sudah disinggung dalam presentasi Pak Bildan, yang bisa ada itu ya hanya yang sekarang. Ya, yang kemarin berarti sudah lewat, yang besok belum sampai. Ya, yang sekarang ini aja yang kita bicara, gitu. Ya, yang manusia bicara sebenarnya yang sekarang aja. Ya. Jadi waktu itu ya yang sekarang aja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di zamannya Agustinus dikatakan jam itu ukurnya pakai air, tetesan air. Ya. Terus di zamannya Agustinus ada satu hari itu 24 jam. Tapi di zamannya Agustinus tidak ada pembagian menit dan detik. Ya. Di zaman Agustinus tidak ada pembagian menit, tidak ada pembagian detik. Ada hanya pembagian hari dan pembagian 24 jam. Ya. Tapi tidak ada pembagian menit, tidak ada pembagian detik. Ya. Oleh karena itu, kalau kita membaca tulisan dia kan tidak ada disinggung-singgung soal jam, soal jam ada, soal menit, soal detik tidak ada disinggung. Ya. Tidak ada. Karena memang di zaman dia belum ada, manusia belum punya konsep begitu. Ya. Dan dikatakan bahwa konsep menit dan detik itu baru muncul abad 14. Ya. Dahulunya orang tidak punya konsep menit dan konsep detik. Ya. Adanya konsep hari dan konsep jam. Ya, konsep bulan dan tahun tentu ada. Ya. Nah, di dalam bab 11 itu ada disinggung soal 1 tahun, soal 12 bulan, ya, soal 30 hari lah, ya, soal 1 hari 24 jam, atau bilang 1 hari 1 malam gitu. Ya. Tapi biasanya hanya dibicara 1 hari. Karena kalau kita bicara 1 hari, kebanyakan itu hanya sudah meliputi 1 hari 1 malam, maksudnya 24 jam. Nah, terus panjang lebar bicara tentang waktu. Ya. Nah, ini uraian cukup bagus. Ya. Sampai zaman modern sekarang orang masih bergumul tentang konsep waktu. Ya. Pemikiran paling maju tentang waktu mungkin oleh Albert Einstein. Ya. Pemikiran yang paling maju tentang konsep waktu oleh Albert Einstein. Tapi kita lihat dari zaman Agustinus, mereka sudah mulai, orang-orang sana sudah mulai menggumulkan apa itu konsep waktu. Nah, konsep ruang relatif lebih mudah dipahami dibanding konsep waktu. Baik, kita maju lagi. Terus kita coba lihat sekarang bab 12. Ya, bab 12 atau buku ke-12. Nah, buku ke-12 itu bicaranya yang mau dibicarakan terutama ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Oh, sambungannya lagi nanti gelap gulita menutupi samudra raya.
Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ketika dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, itu artinya ya langit dan bumi itu sudah meliputi materi-materi, sudah diciptakan materi. Tapi ya belum ada bentuknya, ya belum didesain menjadi sesuatu yang indah. Ya. Jadi dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi dengan perkataan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya di situ juga termasuk menciptakan waktu, di situ juga termasuk dari materi yang tidak ada materi menjadi ada materi, tapi materinya belum dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Ya, sehingga dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Kata kosong di situ ya bukan berarti tidak ada materi. Ya, materinya sudah ada, cuma materinya belum dibentuk desain menjadi sesuatu yang indah. Ya, maksudnya itu sesuatu yang indah itu gunungnya di mana, sungainya di mana, ya, hutannya di mana, ya, langitnya di mana, cakrawalanya di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu yang dipahami sebagai belum berbentuk dan kosong. Nah, lalu dari situ dia beranjak, lalu kita gimana memahaminya? Ya, memahaminya kejadian ini, khususnya yang pasal 1. Terus dia bicara, kalau seandainya Musa masih ada, ya sekarang kita bertemu Musa, dia mau tanya dengan Musa, maksudnya apa gitu loh. Jadi yang pasal 1 itu. Ya, ini masalahnya kan kita tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Musa. Terus dia maju lagi, kalau gitu kita juga perlu mempertimbangkan sebenarnya Musa itu menulisnya, ya, Musa menuliskannya, maksudnya Musa apa? Maksud pengarang, ya, maksud penulis kitab-kitab tertentu. Karena hermeneutik pada dasarnya nanti kan sangat bergantung pada dua hal, ya. Sangat bergantung pada teks yang dihasilkan, lalu sangat bergantung pada juga siapa penulisnya dan apa yang dimaksudkan oleh penulis awal itu. Ya. Nah, itu salah satu pergumulan hermeneutik. Nah, dua-dua ini ya punya kerumitannya sendiri. Ya. Lalu Agustinus terus maju, masih bicara tentang bagaimana kita memahami, terus kita mencari maksud Allah. Ya. Mencari maksud Allah, Roh Kudus menuntun kita menafsirkan. Ya. Roh Kudus menuntun kita menafsirkan. Nah, lalu Agustinus juga sampai pada kesimpulan tadi seperti disinggung oleh Pak Bildad, ternyata Agustinus membuka peluang untuk berbagai macam hasil penafsiran. Ya, dia membuka kesempatan itu. Orang-orang bisa mendekati, bisa memahaminya secara berbeda. Ya, dia membuka kesempatan untuk itu. Oke, terus kita maju lagi ke bab 13. Ya. Nah, di dalam bab 13, di situ banyak bicara tentang Tritunggal. Ya. Nah, kerumitan Tritunggal sedikit banyak mulai diulas di situ. Ya. Oleh Agustinus, Tritunggal itu dibandingkan dengan ciptaan Tuhan. Ya. Supaya Tritunggal yang sulit dijelaskan itu sedikit bisa dijelaskan melalui ciptaan, ya, melalui makhluk hidup ini, ya, melalui manusia khususnya. Terus Agustinus mengajak kita misalnya berpikir tentang Tritunggal itu seperti apa, ya. Tritunggal itu dikatakan apa? Mengetahui, ya, memahami, satu lagi apa begitu ya. Tiga hal yang Agustinus uraikan. Coba saya lihat sedikit buku ini. Ada yang ingat? Tritunggal digambarkan dengan apa situ? Tubuh, roh, dan jiwa, bukan ya, Pak? Hah? Bukan, bukan. Oh, ya. Tadi gambaran Tritunggal itu ada dalam diri manusia, misalnya dia terangkan menjadi gini.
Yang maksudnya Tritunggal itu bisa disederhanakan dengan cara memahaminya gini. Untuk perbandingan kita sedikit bisa memahami alat Tritunggal yang sangat abstrak itu. Yaitu dari konsep ada, mengetahui, dan menghendaki. Ya. Jadi Tritunggal itu bisa dipahami sebagai ada, lalu mengetahui, menghendaki. Itu sedikit menolong kita untuk memahami alat Tritunggal yang abstrak sekali itu. Nah, ini dalam diri manusia. Jadi dalam diri manusia ada adanya manusia itu sendiri, terus mengetahui, manusia punya kemampuan mengetahui, terus selain itu juga manusia dan mengetahui itu menghendaki, ya, manusia juga punya kehendak, punya keberadaannya, punya mengetahuinya, lalu punya kehendak, ya. Nah, itu sedikit untuk memberikan perbandingan pada kita supaya kita memahami apa itu tentang Tritunggal atau Trinitas yang susah dipahami. Alat Tritunggal, alat Trinitas yang susah dipahami. Terus dari situ maju lagi, maka di bab 13 kita tahu di situ penuh dengan gambaran-gambaran alegoris. Nah, tadi sudah disinggung sebagian diantaranya. Kita coba lihat di sini, ya. Jadi pemahaman yang alegoris itu adalah dengan memakai analogi-analogi. Ya. Jadi dari gambaran dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, Agustinus mencari analoginya. Ya. Misalnya dalam Kejadian pasal 1 ada disinggung air yang dikumpulkan. Ya. Air yang dikumpulkan itu apa analoginya? Oleh Agustinus disebut orang-orang duniawi. Ya. Terus tanah nantinya, ya, yang bagian yang kering tanah itu apa? Orang percaya, ya, dianalogikan Agustinus sebagai orang percaya. Terus biji, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dianalogikan oleh Agustinus sebagai amal baik, ya. Terus ada benda-benda penerang dalam Kejadian 1, penciptaan benda-benda penerang oleh Agustinus dipahami sebagai terang amal baik, ya. Benda-benda penerang adalah terang amal baik, ya. Terus ada binatang melata. Binatang melata dipahami sebagai sakramen, ya. Binatang laut dipahami sebagai mujizat. Binatang bersayap dipahami sebagai, dianalogikan sebagai pewarta Injil. Makhluk hidup dipahami, dianalogikan sebagai jiwa Kristen. Ternak, binatang melata, binatang liar, ya. Ternak ini maksudnya binatang jinak, terus binatang melata dan binatang liar itu adalah dianalogikan sebagai tindakan jiwa yang menguasai diri. Terus tumbuhan berbiji itu adalah bantuan, dianalogikan sebagai bantuan yang diberikan kepada pewarta Injil. Ya. Nah, ini salah satu model Agustinus memahami bagian ini. Ya. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, kalau saudara tertarik untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman yang ini, ya, nanti saudara perlu membandingkannya dengan sebuah buku lain lagi, ya, sebuah buku yang khusus ditulis oleh Agustinus, yaitu Kitab Genesis ditafsirkan secara harafiah. Ya. Kitab Genesis, Kitab Kejadian ditafsirkan secara harafiah. Di Agustinus menulis juga satu buku atau satu risalah khusus hal itu. Ya. Jadi di situ nanti kita bisa dapat gambaran yang lebih luas. Ya. Nah, dalam hal ini memang secara umum kita bisa katakan ya tidak setuju, ya, dengan penafsiran ini. Ya. Terus dari situ saya coba ajak kalian lihat setelah kita memahami background-nya, terus bab 11, bab 12, bab 13, terus kita coba berikan sedikit tanggapan, ya, sikap-sikap kritis. Ya. Nah, tampaknya bab 11, 12, 13
ini juga merupakan semacam upaya dia memahami kitab Kejadian pasal 1. Dalam kaitan bahwa Agustinus dahulunya pernah menganut manicheisme, dan dalam hidup dan pelayanan selanjutnya dia juga masih berhadapan dengan orang-orang yang menganut manicheisme. Nah, dengan kondisi atau latar belakang konteks seperti itu, maka di bab 13 ini dia mencoba menafsirkan kitab Kejadian secara alegoris. Tentang konsep waktu, konsep waktu. Jadi khususnya yaitu di bab 11, ya. Jadi konsep waktu diuraikan oleh Agustinus secara panjang lebar, ya. Dan dia mengakui kalau orang tidak bertanya pada dia merasa dia mengerti tentang waktu. Tapi ketika orang bertanya dengan dia dan dia berpikir dan ternyata dia belum mengerti tentang konsep waktu. Ya. Jadi ini satu konsep yang ruwet dipahami, bahkan sampai zaman yang modern sekarang ini. Ya. Waktu tetap merupakan satu hal yang ruwet dipahami. Ya. Mungkin setara dengan dunia roh kali, ya, dunia roh. Gitu. Nah, lalu berkaitan dengan penafsiran alegoris. Ya. Di bagian ini, di dalam bab 13, memang Agustinus menerapkan penafsiran alegoris, yaitu dengan membuat analogi-analogi. Tapi analoginya dia tidak sembarang juga dibuat. Ya. Artinya apa? Dia melihat teks Kejadian pasal 1 itu, lalu mencari analogi-analoginya, dan analogi-analogi itu secara umum bisa menggambarkan iman Kristen atau doktrin Kristen. Ya, kita tentu secara umum kita setelah kita zaman makin maju, kita bisa membandingkan lebih banyak pemahaman orang, tafsiran orang, perenungan orang terhadap Kejadian pasal 1, tentu kita sadar bahwa kita tidak bisa terima pemahaman seperti yang Agustinus gambarkan itu. Ya. Nah, tapi itu salah satu upaya Agustinus memahaminya. Cuma dari tulisan-tulisan Agustinus yang lainnya, kitab-kitab yang lain, bagian-bagian Alkitab yang lain, kita tidak menemukan dia banyak menggunakan penafsiran alegoris. Ya. Jadi sebagian kecil saja dia menerapkan penafsiran alegoris. Ya. Lalu kalau pemahaman kita secara umum masa kini terhadap penafsiran alegoris, memang ada bagian Alkitab tertentu yang sepatutnya ditafsirkan secara alegoris, karena begitulah maksud penulisnya. Tapi sebagian besar bagian dari Alkitab ya tidak boleh ditafsirkan secara alegoris. Dan tampaknya Kejadian pasal 1 ya, juga tidak dimaksudkan supaya kita tafsirkan secara alegoris. Ya. Nah, itu tanggapan yang kita bisa berikan ya terhadap pengakuan-pengakuan bab 11, bab 12, bab 13. Ya. Oke. Jadi ini sedikit bahan yang saya sampaikan untuk melengkapi tadi yang sudah dipresentasikan oleh Pak Bildad. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi kita. Silakan. Pak, kalau gitu Pak, pemahaman Agustinus tentang penciptaan itu seperti yang Bu Rina tadi sampaikan Pak ya. Jadi alam menciptakan alam semesta semuanya ini dalam 2 tahapan. Itu tahapan pertama ya bumi belum berbentuk kosong itu. Berarti bukan tidak ada materi, tapi sudah ada materi belum terbentuk gitu ya. Dan bumi belum berbentuk dan kosong ini berlangsung lama kita tidak tahu karena tidak ada penjelasannya, karena belum ada waktu di sananya. Nah, setelah itu baru ada penciptaan-penciptaan lain. Jadi tahapannya seperti itu, Pak, kira-kira, Pak ya? Ya, jadi kalau kita sudah membaca satu karya lagi lebih bagus, ya. Tapi sebelum kita membaca karya itu pun, secara umum dari bab 11, 12, 13 kita bisa lihat kurang lebih memang pemahaman dia ada seperti yang kita maksud oleh beberapa penafsir zaman sekarang yang membaginya menjadi 2 kategori, ya. 2 kategori dalam Kejadian pasal 1 itu.
yaitu penciptaan secara umum dulu, baru dijelaskan lebih detail per detail. Ya. Tampaknya itu ada dalam pemikiran Agustinus. Ya. Untuk lebih jelasnya, memang kita harus melihat lagi buku yang lain atau risalah dia yang lain yang khusus membahas kitab Kejadian. Nah, salah seorang di antara Bapak Ibu kalau berminat bisa kembangkan itu untuk menjadi paper makalah, ya. Itu dengan catatan rujuk kepada risalah yang satu yang khusus itu, ya. Dari sini kita sudah dapat sedikit gambaran, ditambah dengan bahan utamanya yaitu Genesis secara harafiah. Apakah bapak-bapak gereja zaman dulu, Pak, termasuk Agustinus, melihat bahwa bumi ciptaan Allah ini menjadi sentral dari makrokosmos ini, Pak? Ya. Silakan Bapak Ibu terserah menanggapi pertanyaan ini. Ya, silakan ditanggapin. Ini mestinya Bapak Ibu bisa baca-baca dari bahan lain dan mestinya bisa menjawab hal ini. Sepertinya gitu ya Pak. Karena konsepnya kan masih bumi, matahari mengelilingi bumi. Mungkin loh ya, kalau nggak salah ingat dulu pelajaran konsep mengenai matahari yang pusat galaksi atau bumi mengelilingi matahari kan abad-abad pertengahan kalau nggak salah ya. Seperti itu Kak Pak. Iya. Jadi orang-orang zaman dahulu sebenarnya juga sudah mengembangkan astronomi. Ya. Astronomi kita mau bicara. Kita tidak terlalu pusing dengan astrologi, ya, walaupun astrologi juga dikembangkan. Astronomi dengan segala keterbatasannya sudah dikembangkan oleh orang-orang dari zaman dulu, ya. Orang Mesir, orang China, terus orang Yunani dan seterusnya, ya, termasuk orang Babylon, orang Mesopotamia gitu, ya. Dari sepanjang penelitian mereka itu yang memberikan kita masukan dan dalam informasi astronomi. Nah, kalau berkaitan dengan bumi atau dengan matahari, yaitu tentu sumbangsi dari orang Yunani yang menegaskannya. Ya. Konsep berpikir orang Yunani yang menegaskan bahwa bumi yang menjadi pusat tata surya. Ya. Sehingga tampaknya itu sedikit banyak dipegang oleh sebagian orang-orang Kristen pada abad pertengahan. Ya. Tapi kalau di zamannya Agustinus tampaknya pergumulan belum terlalu ke sana. Ya. Pergumulan belum terlalu ke sana. Artinya pergumulan belum terlalu ke sana, mereka belum mempergumulkan. Jadi sebenarnya yang penting itu apa? Yang penting itu matahari atau bumi gitu loh. Ya. Pergumulan tampaknya tidak ke sana. Tapi orang Yunani sudah punya teori soal yang penting, yang sentral itu bumi. Jadi matahari itu pun mengelilingi bumi. Ya, jadi dalam tanda petik bumi menjadi penting kalau memakai pemahaman dari orang Yunani. Ya. Tapi pergumulan bapak-bapak gereja 4 abad pertama kelihatannya tidak terlalu memusingkan soal hal itu. Ya. Baru ketika abad pertengahan, abad 4 sampai dengan 13, tampaknya hal itu menjadi lebih serius. Ya, menjadi lebih serius. Pak, bukankah pada zaman Agustinus kan dia belum menggumuli tentang menit dan detik, tetapi hari kan dia sudah, Pak. Minggu, bulan, tahun kan sudah, Pak. Artinya paling tidak itu kan
tahun kabisat, tahun apa segala kan mereka berpikir satu tahun itu berapa hari, dasarnya apa, satu hari 24 jam itu dasarnya apa. Harusnya perputaran bumi mengelilingi matahari harusnya mereka sudah gumulkan, Pak. Bukankah seperti itu, Pak? Enggak. Orang-orang pada zaman dahulu sebagian besar pegangnya kalender bulan, tidak ada kalender matahari. Ya. Sebagian besar orang-orang zaman dahulu megang kalender bulan. Ya. Baik orang Arab, orang Israel, orang China, termasuk orang Jawa. Ya. Itu adalah kalender bulan pegangannya. Ya kalender bulan ya sudah, kalender bulan. Mereka berdasarkan pemahaman pantauan mereka pegang itu. Ya. Dan itu tidak akan terlalu pusing dengan soal teori heliosentris maupun teori geosentris, ya tidak terlalu pusing di situ, ya karena masih batas soal di kalender bulan, ya kalender bulan ya jelas sudah soal 30 hari, ya 1 bulan 30 hari ya sudah tidak terlalu pusing mereka. Nah, memang perkembangan astronomi pada waktu itu sangat memungkinkan orang sudah punya pemahaman tentang kalender bulan. Kalender matahari belakangan, ya. Sampai sekarang pun kalender bulan masih lebih banyak manfaatnya dibanding kalender matahari. Ya. Walaupun seluruh dunia kita sekarang pakai kalender matahari, ya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari ternyata kalender bulan itu jauh lebih bermanfaat. Jauh lebih menjawab persoalan-persoalan manusia. Ya. Sampai hari ini pun orang Jawa, orang China, orang Ibrani, orang Arab masih pegang kalender bulan. Ya. Karena kalender bulan bisa memberikan banyak jawaban terhadap pergumulan hidup mereka sehari-hari. Ya. Kalender matahari tidak terlalu banyak menjawab mereka. Ya. Walaupun kalender matahari juga banyak menolong dalam bidang astronomi. Pak Ali, boleh tanya Pak? Iya. Ya Pak, saya jujur aja waktu baca yang bab 11 sampai 13 ini beberapa kali dipusingkan dengan gaya bahasanya, meskipun bahasa terjemahan bahasa Indonesia, tapi tetap butuh pemikiran khusus. Langitnya langit, langitnya bumi, itu juga baru 3-4 kali baca baru oh itu maksudnya. Cuma saya tanya gini Pak, pertanyaan saya. Pada masa Agustinus itu mungkinkah, karena kan mungkin lah dalam pemikiran saya, dalam pemahaman saya, kan dunia pengetahuan yang paling dalam tanda kutip paling unggul kan kemungkinan adalah ilmu filsafat gitu kan. Apakah mungkin pada masa-masa itu kekristenan pun juga mencoba dalam tanda kutip termasuk Agustinus termasuk ingin menyodorkan filsafat Kristen itu kira-kira kayak seperti ini, sehingga kalau saya baca itu kan bahasa-bahasanya seperti bahasa-bahasanya filsuf yang sangat nggak mudah dipahami, tapi penuh dengan makna di dalamnya. Nah itu Pak, apakah memang seperti itu, ataukah yang kedua karena memang beda dengan zaman sekarang kan, kalau kita mau menjelaskan atau mau menafsirkan satu bagian ayat itu kan satu perikop misalnya itu kan sudah banyak resource-nya gitu ya, banyak tafsiran, atau orang yang menafsirkan dari berbagai macam sisi dengan ilmu hermeneutik mereka masing-masing, sedangkan dalam zamannya Agustinus pada saat itu kan sangat-sangat terbatas, sehingga di dalam keterbatasan itu masing-masing katakanlah penulis atau bapak gereja, penafsir mencoba menafsirkan sebagaimana dengan latar belakang pengetahuan yang mereka miliki. Seperti itu Pak kira-kira Pak. Iya. Oke, silakan ditanggapin. Ya, satu berkaitan dengan filsafat, yang kedua berkaitan dengan sumber buku tafsiran. Ya. Silakan ditanggapin. Saya Pak Ali. Itu Ya. di dalam refleksi saya itu mungkin terkait sedikit dengan yang Pak Krisna sampaikan di nomor yang pertama, yang di bagian pertama Pak. Itu berkaitan dengan memang
pembiasaan atau cara hidup orang zaman itu dengan zaman sekarang ini kan berubahnya banget begitu ya. Zaman itu orang itu, apalagi kalau sudah belajar ya, scholars begitu, itu dibiasakan dan terbiasa dan menyukai untuk memikirkan hal-hal yang bagi kita orang hari itu tak terpikirkan. Maka saya melihat memang ini adalah perubahan zaman yang dalam refleksi saya pikir di dalam hidup Kristen kita mesti kembangkan, mesti bangun. Jadi segala sesuatu itu dipikirkan dengan seksama. Jadi bukan hanya harus begini, harus begitu, pasti begini, pasti begitu. Tetapi semuanya dipertimbangkan. Memang filosofi itu kan sesuatu yang sering terlupakan, terabaikan di dalam kehidupan hari ini. Apalagi hari ini trennya itu adalah tren itu tadi. Trennya itu mengikuti tren. Jadi karena orang punya pikiran begini, oh iya pikiran gitu. Apalagi kalau melihat buahnya bagus, kelihatannya bagus, menarik dan menakjubkan. Nah, seperti itu. Nah, itu memang pembiasaan untuk memikirkan hal-hal yang tak terpikirkan. Makanya sampai ada istilah langitnya langit kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa umum kan sebetulnya ya tempat di mana Allah ada. Saya menggunakan bahasa sehari-hari lagi ya. Itu sesuatu yang tak terpikirkan. Ya, pokoknya Allah ya Allah. Tetapi bagi orang-orang yang terbiasa untuk punya pemikiran filosofi, begitu berfilosofi itu bisa keluar hal-hal seperti itu. Ya, saya menanggapi yang bagian pertama karena terkait dengan refleksi saya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya itu tanggapan yang menarik juga. Ya, sedikit banyak ada menolong kita untuk menjawab dua hal tadi berkaitan dengan filosofis, lalu berkaitan dengan apa tadi satu lagi ya? Filosofis dan Sumber, Pak, sumber. Oh ya, sumber bahan tafsiran, buku referensi. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Ahli saya, Pak. Ya. Kalau meneliti atau mengamati itu nampaknya di zaman Agustinus memang tafsiran itu kayaknya lebih kepada sumber yang mengarah kepada tafsiran alegoris ya Pak ya. Kemudian sedangkan tadi mengenai usaha Agustinus untuk berfilsafat atau Agustinus pada zamannya itu memang menghadapi filsafat-filsafat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang sejaman itu, tetapi Agustinus ingin mengembalikan terus ya kepada hikmat daripada Tuhan. Jadi pengalaman spiritual dan sumber-sumber spiritualnya itu, pemahamannya itu dikembalikan kepada akal dan hikmat Tuhan. Sedangkan setelah zamannya Agustinus itu kok sudah ada catatan itu, terutama zaman reformasi itu sudah tafsiran itu sudah ditinggalkan secara alegoris gitu Pak. Apakah ini juga bisa menjadi penerangan ya, karena istilah Agustinus yang dipakai adalah penerangan itu ya, nggak mungkin ada dari sisi manusia karena itu dalam kacamata filsafat itu kan dilihatnya itu kan sepertinya kayak muncul dari diri, sedangkan Agustinus menekankan bahwa kalau tidak ada penerangan daripada Tuhan maka kita tidak bisa menemukan tentang konsep tentang itu apa kehidupan seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Pak Bildad sendiri tadi yang presentasi ada mau tanggapan? Ya, kalau saya sih Pak mengenai sumber-sumber itu, saya kira Agustinus bukan tidak ada sumber lain mengenai alegori secara khusus ya. Bukan tidak ada sumber lain yang bisa membahas seperti yang dibahas di bab 12 itu gitu.
Tetapi ini perenungan pribadi dia aja sih menurut pandangan saya, menurut hemat saya, Pak. Ini perenungan pribadi dia saja yang dia temukan dari kitab Kejadian itu gitu. Sedangkan di hal-hal yang menurut saya yang paling sulit itu adalah tulisan Musa yang tidak ada maknanya begitu. Sehingga di akhirnya itu dia berkata bahwa ya makna, kalau saya pun menulis, kalau Tuhan suruh saya untuk menulis kitab, ya aku juga menuliskan supaya orang-orang yang membacanya kemudian bisa melahirkan makna baru, kira-kira begitu. Jadi menurut saya bukannya tidak ada tafsiran yang lain, tetapi itu hasil perenungan pribadinya dia. Itu sih, Pak. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat apa ini, bab 1 sampai bab 10, lalu bab 11 sampai bab 13, tidak ada memang, ya, tidak ada dia mengambil sumber referensi dari buku tafsiran tertentu, tidak ada. Kalau ada, malah dia referensinya adalah bukan buku tafsiran, referensinya adalah banyakkan pemikiran filsafat Yunani, ya, ataupun bahkan pemikiran dia bandingkan dengan pemikiran Manikeisme, ya, hal begitu. Karena sampai pada zaman Agustinus memang tampaknya belum ada buku-buku tafsiran. Orang-orang yang mendahului dia sudah ada, beberapa bapak-bapak gereja lumayan terkenal juga, tapi tampaknya tidak mewariskan karya buku tafsiran. Jadi bahan yang dia bisa jadikan sumber referensi sangat sedikit, dan bahan yang dia bisa jadikan sumber referensi umumnya adalah tulisan-tulisan umum. Ya, kita kategorikan aja tulisan-tulisan umum. Ya. Saya sih kurang setuju sebagai itu filsafat gitu. Enggak, tulisan-tulisan umum lah gitu. Ya, karena kita sebenarnya mau ngomong apa? Tulisan Plato itu apa? Orang bilang buku filsafat, enggak juga. Buku politik jangan-jangan. Ya, Republik, buku apa gitu loh. Ya, ada orang menyebutnya enggak, itu buku pendidikan. Bukunya Aristoteles itu apa? Buku pendidikan. Tidak segampang itu kita mau mengkategorikannya sebagai buku filsafat, karya-karya orang Yunani. Ya, walaupun sebagian orang ada kecenderungan berpikirnya ke sana. Nah, memikirkan lagi setelah dari soal buku referensi, kita maju lebih jauh ke soal filsafat. Tadi saya sempat tanya waktu presentasi dari Pak Bildad, menurut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit? Ya. Bab 11 kah lebih mudah atau bab 11 paling sulit? Bab 12 kah paling mudah atau bab 12 paling sulit? Atau bab 13 paling mudah atau bab 13 paling sulit? Nah, kalau kita banding-banding tiga bab itu, tampaknya malah bab 13 paling gampang. Bab 11, 12 lebih filosofis gitu loh. Ya. Bab 11, 12 modelnya cara berpikir seperti Rasul Paulus, kira-kira gitu kan. Bab 13 mungkin model berpikirnya lebih cenderung puitis, mirip Mazmur dan lain sebagainya. Ya. Walaupun bab 13 juga punya tingkat kesulitannya sendiri. Ya. Nah, tapi cara mereka menganalisa, memikirkan masalah, mencari jawab untuk masalah, itu tercermin dalam bab 11, bab 12. Ya. Itu cara orang-orang pada zaman dahulu, termasuk dari studinya Agustinus, cara mereka untuk memecahkan masalah, memikirkan masalah, ya, terus dikejar, ya. Menyeluruh dikejarnya, yang kadang-kadang zaman sekarang disebut hanya dengan satu disiplin ilmu, yaitu filsafat, ya. Tapi tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Jadi filsafat pada zaman dahulu atau ilmu pada zaman dahulu, zaman Agustinus maupun sebelumnya, itu orang belajar secara umum dan luas. Ya, orang belajar secara umum dan luas. Kita mau sebut apa gitu, misalnya Aristoteles. Ya. Apakah sederhana itu orang kita kan, sudah Aristoteles adalah seorang filsuf. Tidak sederhana gitu. Ya. Archimedes yang dulu, Pythagoras itu juga disebut orang filsuf. Padahal kan kita lihat enggak, sumbangsinya kan
bukan terutama di bidang itu. Ya. Sumbangsi mereka ada di bidang matematika, biologi, dan lain sebagainya. Toh. Jadi cara berpikir orang dahulu itu dulu menyeluruh. Dan zaman dahulu tidak ada pemecahan ilmu, tidak ada pembagian ilmu. Ya. Jadi zaman dahulu, baik zaman Agustinus maupun apalagi sebelum-sebelumnya, tidak ada pembagian ilmu. Ya. Tidak ada misalnya dikatakan, oh si Plato, kamu urus filsafat aja, kamu tidak usah urus-urus yang lain. Tidak ada. Semua orang zaman dulu tidak ada cara berpikirnya begitu. Ya. Tagoras juga tidak ada cara berpikirnya gitu. Saya mau urus matematika aja, saya tidak mau urus yang lain. Tidak ada sama sekali cara berpikir gitu. Yang ada pada semua orang zaman dulu itu termasuk Agustinus adalah yang mereka harus memahami dunia keilmuan. Ya, dunia keilmuan. Nah, zaman sekarang, ketika sekarang filsafat menjadi salah satu disiplin ilmu, filsafat juga mengalami kemunduran. Menurut pandangan saya seperti itu. Ya. Filsafat yang zaman sekarang mengalami kemunduran dalam arti mengalami penyempitan. Karena dia sudah terbagi-bagi. Matematika berdiri sendiri. Sastra berdiri sendiri. Biologi berdiri sendiri. Kimia berdiri sendiri. Filsafat juga berdiri sendiri. Antropologi berdiri sendiri. Psikologi berdiri sendiri. Teologi berdiri sendiri. Teologi masih bisa dibagi-bagi lagi. Berdiri sendiri-sendiri lagi. Tapi orang zaman dahulu tidak ada pembagian-pembagian gitu. Namanya seorang mau terpelajar, dia harus menggumulkan berbagai hal itu. Ya. Dia harus menggumulkan berbagai hal itu. Dan itu tercermin dalam tulisan Agustinus. Ya. Kita mau ngomong apa? Dia membahas waktu ini. Zaman sekarang yang membahas waktu, orang seperti Albert Einstein dan penerusnya. Ya. Penerusnya yang diakui orang sebagai penerusnya, walaupun juga belum tentu dia bisa memahami keseluruhan, tapi dia dianggap orang yang paling memahami Albert Einstein, yaitu Stephen Hawking. Orang itu yang bicara tentang waktu. Kalau gitu waktu itu menjadi pengkajian fisika. Orang pikirnya zaman sekarang kan begitu. Enggak juga. Zamannya Agustinus semua orang juga mikirkan waktu. Tidak harus diakui fisika baru dia boleh mikirkan waktu. Enggak. Ya kan? Di zaman dahulu tidak ada pengkotak-kotakan disiplin ilmu. Jadi ilmu itu menyeluruh. Dan ada orang mengatakan filsafat ibu dari segala ilmu. Susah juga. Saya kurang setuju. Ya. Karena filsafat yang dimaksud dengan zaman sekarang itu filsafat yang mengalami banyak penyempitan. Ya, banyak penyempitan. Jadi filsafat itu sekarang sudah setara dengan berbagai disiplin yang lain. Ya, dia harus tempatkan sejajar. Termasuk teologi ditempatkan sebagai sejajar, kan? Sama-sama dengan disiplinnya masing-masing mengejar mencari kebenaran. Ya. Tapi cara berpikir orang dulu tidak ada pembagian begitu. Termasuk dulu teologi tidak ada berdiri sendiri, bagian dari pergumulan orang-orang dulu. Ya semua itu bagian dari pergumulan orang-orang itu. Walaupun masing-masing bagian bisa lebih berkembang, bisa kurang berkembang. Ya. Tapi mereka, orang-orang terpelajar pada zaman dahulu, yang memikirkan berbagai hal itu. Jadi kalau mereka menggumulkan satu masalah, mereka menjawab dari berbagai-bagai sisi. Ya. Nah itu kelebihannya, zaman Agustinus ataupun zaman sebelumnya. Nah mudah-mudahan ini sedikit menolong kita untuk melihat tulisan Agustinus ataupun juga tulisan orang-orang zaman dahulu, ya, masuk orang-orang Yunani. Pak, jadi bingung deh saya, Pak. Karena ketika dunia menuju ke penjurusan spesialis, malah tanda kutip menjadi penyempitan, kemunduran. Ya. Tetapi pada zaman dulu, ketika ilmu ini semua itu terharmonisasi demikian rupa, pemikiran manusia lebih tajam. Nah, kok jadi mengarah ke spesialisasi malah penjurusan malah tambah mundur, Pak ya. Saya juga bingung jadinya. Tetapi mau diakui atau tidak, pada zaman itu juga mereka juga terbagi, kan pernah Pak Halis sebutkan ya, sampaikan mereka juga terbagi dalam beberapa kelompok ilmu, Pak. Jadi tidak
tidak total juga. Mereka ada misalnya retorika atau apa filsafat retorika dan teologi yang menjadi ibu dari semua ilmu. Tetap ada juga Pak, mungkin ya, tidak ngebior gitu keseluruhan ilmu Pak. Ya, waktu itu kita bahas itu zamannya kapan? Itu lupa saya, ada 8 cabang ilmu atau apa kalau waktu itu Bapak sampaikan. Ya, itu zamannya kapan berkembangnya? Zamannya Agustinus Pak, Ya, waktu dia kuliah Pak. yang sering kita sebut di dunia sejarah itu sebagai abad pertengahan. Ya, itu satu bentuk yang pelan-pelan mencapai kematangannya di zaman abad pertengahan. Ya. Nah, sebelum abad pertengahan nyaris itu tidak ada, atau kalau mau kita katakan menuju ke sana. Ya, zamannya Agustinus dan sebelumnya itu menuju ke sana. Terus panjang abad 4 sampai 13 itu menjadi matang, menjadi seperti itu. Ya. Nah, itu pun masih cukup menyeluruh di antara 7 bidang itu. Zaman setelah itu menjadi semakin terspesialisasi. Ya. Sampai zaman kita sekarang mau tidak mau memang kita berada dalam dunia terspesialisasi. Ya. Nah, ada sebagian orang menyadari hal ini, ya. Tapi sebagian orang ya menjalani masa terspesialisasi kita ini. Ya. Tapi sebagian orang mengkritisinya lalu menyadari mestinya banyak risiko. Ya, walaupun juga tentu ada manfaat begitu. Terspesialisasi juga ada manfaatnya. Tapi memang ada baiknya Pak, saya berpikir juga ya, kembali ke zaman-zaman dahulu. Seperti kita seorang hamba Tuhan, kalau hanya menguasai satu disiplin ilmu, teologi dan khotbah, ya mungkin kita tanda kutip agak sempit ya Pak. Jadi kalau hamba Tuhan punya basic, punya pernah studi macam-macam, punya pengalaman hidup yang cukup kaya, ketika dia bersosialisasi dan memberikan jawaban-jawaban terhadap kehidupan, mungkin itu lebih kaya Pak. Mungkin itu ada juga sih. Iya. Oh ya, satu hal saya sebelum lupa. Zamannya Agustinus dia tidak punya Alkitab seperti kita sekarang. Ya. Zamannya Agustinus dia tidak punya Alkitab seperti kita sekarang. Agustinus dia hanya punya namanya tulisan Paulus, Injil dia punya, Mazmur dia punya, ya, atau kitab para nabi dia punya, kitab Taurat dia punya, ya, seperti itu. Jadi orang minatnya di mana, sanggup beli ya beli, tidak sanggup beli pinjam dari orang yang punya, atau pinjam dari orang punya lalu beli bahan disalin, punya milik sendiri. Jadi bahan yang orang-orang zaman itu punya adalah bukan Alkitab utuh seperti kita sekarang. Ya. Bukan 66 kitab. Yang ada adalah pecahan-pecahannya. Ya. Itu perlu kita ketahui. Dunia terspesialisasi sekarang mau tidak mau ya kita harus hadapin. Ya. Tapi bagaimanapun ada baiknya kita juga terhadap di luar disiplin ilmu kita yang sepatutnya kita ketahui, minimal kita kuasain dengan umum. Ya. Kalau lebih berminat lagi kita bisa mendalaminya lagi. Nah, sampai hari ini di Eropa maupun di Amerika orang nggak bisa kuliah teologi sebelum dia selesai satu bidang kuliah tertentu. Ya. Mungkin dia kuliah ekonomi, ya sudah kuliah ekonomi belum kerja atau setelah kerja kemudian dia merasa terpanggil terus dia studi teologi. Ya. Atau dia kuliah hukum selesai dia menjadi pengacara atau belum menjadi pengacara selesai dia langsung bergumul dan pengen studi teologi lalu dia studi teologi. Tapi tidak bisa SMA selesai langsung sekolah teologi ya. Jadi di Barat sampai hari ini tidak ada yang begitu. Ya.
Yang ada di dunia barat adalah ya MDiv begitu. Ya. Ya karena dia sudah selesai satu disiplin tertentu, entahkah langsung kerja ataupun langsung kuliah lagi ke teologi, maka dia dapatnya MDiv. Ya. Nah, begitu jalur di barat menuju teologi seperti itu. Ya. Dan masih berlaku seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara Indonesia atau bicara negara-negara sebagian negara Asia, banyak yang sudah mengembangkan ya SMA selesai. Ya, kita SMA selesai, kita mau sekolah teologi ya. Dan sekolah teologi kan disejajarkan dengan berbagai jurusan yang lainnya. Kamu mau ambil hukum ya hukum. Kalau mau kuliah teologi ya berarti pilih kuliah teologi ya. Mau kuliah kedokteran ya kuliah kedokteran. Ya. Mau kuliah filsafat ya kuliah filsafat. S1 begitu loh. Ya. Nah dunia barat terhadap teologi tidak seperti itu. Ya. Dia harus kuliah dulu satu bidang tertentu. Baru dia dalam tanda petik bisa diterima untuk studi teologi. Boleh tanya Pak Ali? Iya. Untuk supaya tidak penasaran tentang konsep penciptaan yang kita baca di situ, apakah konsep penciptaan Agustinus itu sampai kepada satu kesimpulan gitu Pak, yang dimaksud Agustinus, sehingga dia itu pakai alegori untuk menjelaskannya itu apakah punya tujuan tertentu begitu? Karena kalau dikaitkan dengan penciptaan berarti alegorinya itu kan seakan-akan ada satu alegori yang mengatakan tentang kejahatan, fasik dan gelap dan terang masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ada terus kemudian kejahatan dengan fasik dengan yang benar gitu, seakan-akan kayak mengkondisikan bahwa Tuhan itu yang menciptakan keadaan seperti itu. Atau Agustinus itu ingin menuju kepada satu maksud apa sih Pak Ali? Itu yang saya tuh penasaran dalam membaca buku, sehingga dalam refleksi saya itu lebih mengarah kepada pergumulan dia masih kental sekali dalam menulis itu, dan juga pemahaman dia tentang kitab suci dan Allah Tritunggal itu Pak. Gimana menurut Pak Ali? Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalian juga sudah baca, siapa tahu ada pandangan terhadap hal ini. Kemudian saya penasarannya tidak menemukan apakah ada yang yang menentang tentang penafsiran itu, kemudian dari dari zaman selanjutnya atau gimana gitu Pak. Ya, yang kita perlu ketahui juga sebenarnya sedikit Agustinus menafsirkan Alkitab secara alegoris. Ya, sedikit dia menafsirkan secara alegoris. Kalau semua bagian-bagian risalah yang berkaitan dengan tafsiran dikumpulkan, maka sebenarnya sedikit saja dia menafsirkan dengan model alegoris, ya, dengan analogi. Terus dengan model alegoris, analogi, biasanya orang menafsirkan alegoris dengan analogi, zaman dahulu, zaman Agustinus maupun zaman sekarang, ya, itu saya amatin masih dalam taraf, yaitu mengikuti sistematika doktrin yang dipegang. Ya, dia masih berjalan dalam jalur seperti itu. Ya. Cuma dalam hal ini adalah menurut saya di mana hal yang bisa dikritisi adalah dia mengambil teks yang salah untuk mendukung seperangkat sistematika berpikir dia dalam hal ini doktrinal. Ya. Di situ persoalannya. Nah, sementara teks yang dia ambil itu sebenarnya hendak membicarakan sesuatu, ya, yang tidak seperti yang orang itu katakan. Ya. Nah, di situ persoalannya. Ya, persoalannya. Tapi sekali lagi,
tidak banyak Agustinus menafsirkan secara alegoris. Ya. Yang paling terkenal seringkali orang ungkit dari Agustinus adalah dia menafsirkan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya. Itu juga menafsirkannya secara alegoris. Lalu bagian yang ini yang bab 13 yang kita lihat hari ini. Nah, bagian-bagian lain Bapak Ibu bisa lihat, bisa kembangkan, bisa jadi paper ini. Ya. Penafsiran alegoris yang dua ini terus kalau mau didalamin penafsiran dia terhadap Genesis secara harafiah seperti apa gitu loh. Genesis secara harafiah. Kok dia sampai nulis hal begitu? Ya. Kenapa dia perlu tulis sampai begitu? Atau jangan-jangan di belakangan hari dia melihat ya mestinya ditafsirkan secara harafiah kitab Kejadian itu. Ya. Nah, itu bisa dikembangkan, diteliti jadi paper. Tapi tadi saya sempat singgung kemungkinan besar Agustinus karena pernah belajar Manikeisme dan selama hidup dia, setelah dia bertobat, setelah dia jadi imam dan jadi bishop pun, dia masih harus berhadapan dengan para pengikut Manikeisme. Kemungkinan dari situ dia mencoba mengartikan Kejadian pasal 1 ini secara alegoris. Tujuannya untuk apa, Pak? Ya tujuannya untuk menjawab mereka, untuk menjawab orang-orang Manikeisme. Kok pakai penciptaan begitu, maksudnya begitu gampangnya gitu loh, antara Manikeisme antara jahat dan baik, kemudian dikaitkan dengan materi-materi penciptaan itu, terus hubungannya itu apa ya Pak ya? Maksud Agustinus itu, apalagi cuman hanya di Kejadian aja alegoris Pak ya? Ya, untuk memahami hal itu memang kita harus pahamin dulu pengajaran-pengajaran mendasar dari Manikeisme. Ya. Kalau pengajaran-pengajaran mendasar dari Manikeisme kita sudah pahami, baru kita bisa menjawab, bisa melihat kebergunaannya. Misalnya bab 11, 12, 13 itu dalam kaitan dengan Manikeisme. Ya. Nah, bagi orang Manikeisme secara umum, doktrin dasar mereka adalah terang dan gelap itu sama kekal. Baik dan jahat itu sama kekal. Terang dan jahat itu sama kekal, baik dan jahat itu sama kekal. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah pada akhirnya. Nah, pertentangan dua hal itu yang membuat dunia ini ada sebagaimana sekarang, di mana masih ada kesulitan, kekacauan, penderitaan, dan lain sebagainya. Pak Ali, kalau seandainya diketemukan dari faham Manikisme itu tentang penciptaan, apakah boleh ya untuk diperbandingkan sehingga kita punya jawaban bahwa ternyata membuktikan bahwa Agustinus ini memiliki teori penciptaan ini untuk melawan Manikisme? Apakah bisa seperti itu Pak Ali? Ya justru karena orang Manikisme melihat dua hal itu kekal. Kenapa kok pakai penciptaan, Pak Ali? Kenapa kok tidak pakai hanya soal jiwa saja kehidupan, tapi kenapa kok membawa cara Tuhan menciptakan dunia ini kok kemudian untuk menjawab pandangan Manikisme tentang kekakalan, tentang terang gelap, jahat baik gitu? Ya, silakan ada yang mau menanggapi ini. Jadi membuat penasaran gitu loh, kenapa sih Agustinus sekali berhebat dengan tulisan yang lainnya, tapi kok di Kejadian ini kok mudah sekali dia pakai materi penciptaan untuk menghantam Manikisme. Ada apa ya? Apakah ada maksud tertentu atau hanya sekedar ini merupakan satu penanaman kebenaran bahwa kita yang membaca itu seakan-akan konsep penciptaan bisa terpengaruh, Pak. Kalau begitu penciptaan itu seperti itu ya. Terang gelap, terus Tuhan menciptakan ini baik dan jahat, jadi dikaitkan gitu. Ya, silakan Bapak Ibu menanggapi. Orang Manikeisme punya paham dunia ini dikuasai oleh dua kekuatan terang dan gelap. Dan terang dan gelap itu sama kekalnya. Dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Pergumulan terang dan gelap itulah yang membuat dunia seperti ada sebagaimana sekarang ini. Masih ada kesulitan, masih ada kekacauan, dan lain sebagainya. Kalau dalam Agustinus memahami kitab Kejadian ataupun
di pasal 1 sampai pasal 10, ya sebenarnya dari situ pelan-pelan sudah ditanamkan. Ya, Allah menciptakan, hanya Allah pada awalnya. Sebelum menciptakan ya tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Ya. Jadi sebenarnya dari situ, kalau orang yang dengan penganut Manikeisme, berpegang teguh pada Manikeisme, di situ dia sudah langsung tersentak dengan jawaban. Ya, tidak ada terang dan gelap itu. Yang ada cuma satu, terang. Yang ada cuma terang, tidak ada namanya gelap itu. Ya. Di dalam bab 11, 12, 13, di situ ada satu kalimat kok. Bab 11 kali. Kan dia katakan gini, tidak ada gelap itu. Yang ada cuma terang. Apa itu gelap? Gelap itu adalah ketika absennya terang. Kalau terang tidak hadir, itulah gelap. Ya. Kalau terang hadir, ya gelap itu tidak ada. Jadi gelap itu sebenarnya pada dasarnya tidak ada. Kan yang menjadikan gelap itu karena absennya terang. Kalau terang absen, maka di situ kegelapan. Nah, itu cara berpikir dia secara filosofis orang-orang zaman dahulu untuk menganalisa masalah. Ya, jadi sebenarnya dari situ penciptaan sudah langsung menjawab orang Manikeisme. Sebelum menciptakan cuma Allah. Kalau kita mau katakan Tritunggal, berarti sebelum penciptaan cuma Tritunggal. Ya sudah, itu aja. Berarti kan tidak bisa pemikiran Manikeisme berlaku lagi. Nah, dari bab 11, 12, 13, kalau Bapak Ibu lihat, ketika dia terus menguraikan, kadang-kadang nanti dia nyerempet keluar dikit, gitu loh. Nyerempet keluar dikit, menjawab persoalan-persoalan zaman itu, baru balik lagi dia, menguraikan lagi tentang penciptaan, tentang waktu, dan seterusnya. Nah, cara dia begitu. Menurut hemat saya, jangan-jangan pertimbangan inilah yang membuat dia menuliskan bahwa bab 11, 12, 13 ini harus tetap satu dengan pengakuan-pengakuan. Tidak ditempatkan secara terpisah. Jangan-jangan cara berpikir dia ke sana. Ya, supaya orang yang membaca pengakuan-pengakuan juga membaca bab 11, 12, 13. Pergumulan hidup manusia yang paling susah menurut saya di Kejadian pasal 1. Apa sih pergumulan manusia yang paling susah? Yang mengacu pada zaman dahulu seperti apa itu? Zaman awal sekali itu seperti apa? Itu yang paling runyam untuk diterangkan. Ya. Kejadian pasal 4, 5, 6 terus relatif lebih mudah dipahamin. Kejadian pasal 1 yang paling susah. Sampai sekarang pun doktrin sudah begitu maju, buku tafsiran begitu banyak, tetap aja pasal 1 yang paling susah. Ya Pak, saya coba memahami tulisan pasal 11, 12 ini, kalau itu betul menjadi satu tulisan Agustinus menjawab Manikisme ini, berarti dia ini berapologet yang sangat cantik sekali Pak. Dia tidak langsung menyerang total, tetapi dia menjelaskan konsep yang dia pikirkan yang benar, konsep Alkitab. Dia menjelaskan, dan itu keluar memberikan penegasan, lalu dia balik lagi. Itu satu apologet yang sangat bagus Pak, menurut saya. Ya, terima kasih. Ya, dari aspek tersebut bisa dikatakan demikian, ya seperti Pak Alex katakan itu. Kalau betul-betul 11, 12, dan 13 ini mencoba menjawab orang Manikisme, maka ini cara apologetika yang sangat bagus. Sangat bagus, betul. Apologetika yang damai begitu, atau apologetika yang sangat smooth. Ya, tidak bantah sana, bantah sini. Debat sana, debat sini, gitu loh, ya. Bertengkar sana, bertengkar sini, kan jatuhnya kan larinya begitu, jadi orang kadang-kadang apologetika jatuhnya begitu. Tapi ini berjalan dengan begitu lancar.
Ya, nah, dari sisi ini kita bisa melihat begitu, memang kalau betul menghadapi manikisme ini menjadi bagus sekali. Pak, berarti mengenai Manikeisme ini kan yang membedakan antara Kristen pada bab pendahuluan pengakuan-pengakuan itu kan agama yang seperti Kristen. Berarti yang membedakannya ini antara paham yang baik dan yang jahat itu tadi ya? Iya, iya. Dalam Berarti tanda tentang petik kekristenan juga ada kan konsep baik dan jahat. Cuma dalam kekristenan kan konsep jahatnya itu tidak kekal. Kejahatan tidak kekal. Kalau kita mau perluas ya antara Allah dan iblis gitu loh. Kan iblis tidak kekal, Allah yang kekal. Kalau kita mau perluas terus ke sana, ya. Nah, kalau di Manikisme mau dipahami sebagai terang dan gelap itu dipahami apa? Ya mungkin ada sebagian orang memahami sebagai kekuatan yang baik, kekuatan yang jahat. Kalau mereka pakai istilah-istilah khusus, satu yang putih, satu yang hitam gitu loh. Gitu. Nah, dalam iman Kristen kan yang hitam tidak ada kekal. Yang kekal adalah yang putih, dan pada akhirnya putih yang menang. Dalam Manikisme tidak begitu cara berpikirnya. Apakah arahnya ke sana, Wida? ya. Berarti kan umumnya itu yang sama itu antara penciptaan tadi itu ya Pak dengan Allah. Cuman di bab 12 itu kan Agustinus itu kan berbincangnya ini kan bukan sepertinya loh Pak ya, bukan kepada orang Manikeisme. Dia berbincangnya ini kepada orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti Agustinus. Apakah seperti itu Pak yang di bab 12 itu sesungguhnya aku mau mengajak yang berbincang sedikit. Agustinus hanya mau berbincang dengan mereka yang mempunyai kebenaran-kebenaran yang sama dengan Agustinus. Apakah seperti itu, Pak? Hal itu tentu ada. Karena kita kan tidak boleh lepas dari konteks pengakuan-pengakuan. Pengakuan-pengakuan itu apa? Waktu lalu kita sebut autobiografi spiritual. Ya. Kenapa begitu? Ya, di satu pihak orang bisa sebut apa itu pengakuan-pengakuan? Ya, Agustinus mensyukurin perjalanan hidupnya, dan Agustinus sedang seolah-olah lewat bab 1 sampai 13 ini sebenarnya kan kita bisa sorotin dari sisi lain, Agustinus sedang berbicara kepada Allah. Lihat semua tulisan 13 bab ini. Ya. Secara umum kan bisa begitu, tapi di bagian-bagian tertentu dia bisa angkat, dia sedang bicara Allah, dia ceritakan yang lain, ini loh ada orang lain begini. Ya. Kembali lagi dia, intinya sepertinya dia sedang berdialog dengan Allah melalui 13 bab ini. Dalam penguraian-penguraian dia nanti kutip lagi pemikiran orang lain. Bisa begitu kan? Bisa mengutip pandangan-pandangan yang dia setuju, atau juga bisa mengutip pandangan-pandangan yang tidak dia setuju. Dia bisa menempatkan diri sebagai Agustinus yang zaman dahulu sebelumnya, dengan bisa menempatkan diri sebagai Agustinus yang sudah bertobat. Seperti itu. Nah, gaya menulis ini yang kadang-kadang memang masih agak susah. Makanya saya katakan, saya pernah singgung juga kan, pengakuan-pengakuan itu seperti Mazmur. Seperti Mazmur. Itu salah satunya yang membuat agak ruwet dipahamin. Tapi untuk orang-orang tertentu yang suka dengan Mazmur, enak sekali mereka membacanya. Ya, baca pengakuan-pengakuan. Untuk orang-orang model berpikirnya yang misalnya mendekati model Paulus, maka baca ini mungkin agak sedikit membosankan. Ya, agak sedikit membosankan, tapi tetap ada sesuatu yang bisa digali. Di situ pergumulannya. Oke. Kita istirahat sebentar ke WC, nanti kita lanjutkan lagi ya.